Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Semua handai tolan, keluarga besar saya dimanapun berada. Saya sedang mengikuti juga program pemerintah Stay at Home. Bekerja dari rumah, berdoa dan beribadah di rumah. Nah, kita sedang memasuki tahun yang berbeda. Tahun 2020 kita memasuki tahun baru yang berbeda. Sepi daripada tahun-tahun baru sebelumnya. Lalu kita memasuki tahun baru Imlek, itu juga tahun baru Imlek yang sangat-sangat berbeda. Bahkan Tiongkok membatalkan semua perayaan-perayaan Imleknya. Bahkan kita sedang memasuki hari Paskah yang berbeda sama sekali. Bahkan hari Jumat Agung ini kita tidak boleh ke gereja. Paskah kita tetap stay at home. Dan seumur hidup saya belum pernah mengalami perkara seperti ini. Bahkan ke depan kita akan memasuki hari raya Idul Fitri yang berbeda. Dan semua kena aturan stay at home. Dan tidak boleh berkumpul banyak orang di satu tempat. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin men-sharekan sesuatu beban hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, menjadi satu kegelisahan yang sangat di dalam diri saya. Sehingga ini saya harus ceritakan kepada Anda semua apa yang sebetulnya Tuhan nyatakan sejak tahun lalu, bahwa tahun 2020 akan menjadi satu disebut tahun yang penuh kepanikan, atau disebut the days of panicking. Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 yang lalu sebetulnya sejak acara Damailah Indonesia aku di 555 kota, kabupaten, bahkan mancanegara, Tuhan sudah berbicara sesuatu kepada diri saya, tetapi seringkali saya sebagai manusia saya ragu dan saya kurang percaya diri bahwa benar-benar ini Damailah Indonesiaku adalah acara dari Tuhan untuk kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, bahkan berdamai dengan alam ini, dan kita menjadi imam-imam yang memperdamaikan, menggrafiratkan dunia ini dengan Tuhan. Kenapa? Karena tahun 2020 akan terjadi suatu yang disebut the beginning of the season of the great shaking. Yaitu tahun permulaan di mana akan terjadi kegoncangan demi kegoncangan akan terjadi. Jadi saya pergi ke berbagai negara, saya pergi ke Eropa, saya pergi ke Timur Tengah, ke kota-kota suci berbagai agama, dipenuhi dengan umat. Wah, jutaan turis datang ke kota bahkan bangsa itu. Tetapi waktu itu saya melihat ada sesuatu kekosongan yang luar biasa. Tuhan bicara, I will unlock. Aku akan bukakan semua yang tertutup. Dan aku akan kunci semua yang terbuka. Saya waktu itu belum sepenuhnya mengerti. Tetapi kalau saya melihat peristiwa sekarang, semua kota yang saya kunjungi, bahkan di kota-kota negara yang tidak sempat saya kunjungi, menjadi situasi yang sangat berbeda. Tidak ada pengunjung, tidak ada yang beribadah. Bahkan di tempat-tempat yang mereka percaya itu adalah tanah sucinya, tidak ada pengunjung dan tidak diperbolehkan untuk ibadah. Dan hidup ini anugerah. Kalau kita bisa menjalani musim ini, kita harus percaya ada musim yang baru sedang datang. Kalau kita ada di dalam winter season pada saatnya, just believe bahwa summer season is coming. Setiap musim itu Tuhan ada, dan di setiap musim itu Tuhan bekerja. Kita sedang memasuki satu masa yang begitu sulit, yaitu dengan kasus pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan katakan, this is just the beginning. Bapak Ibu sekalian, saya meskipun program stay at home, coba saya berusaha pergi ke kampung-kampung yang ada di tengah kota Jakarta. Dan saya kemarin saya pergi ke perumahan-perumahan di situ, menyedihkan. Saya dengan kondisi saya harus pakai masker, social distancing, dan juga saya menjaga jarak dan orang, saya memberikan bantuan kepada mereka. Menyedihkan, mereka gak ngerti apa namanya social distancing. Mayoritas di antara mereka tidak pakai masker. Bahkan saya mengunjungi rumah-rumah, menyedihkan sekali. Mereka tidak punya uang untuk membeli makan. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur diutus Tuhan
untuk memberi bantuan kepada mereka. Hanya sedikit saja. Apa yang terjadi kalau situasi perekonomian tetap berlanjut seperti ini? Bulan ini begitu sulit. Bagaimana bulan depan? Bagaimana 2 bulan kemudian? Mereka sudah nganggur di rumah-rumah. Mereka sudah banyak yang dikeluarkan dari pekerjaan, dirumahkan, dan lain sebagainya. Saya melihat banyak anak-anak kecil. Mereka butuh bantuan. Mereka butuh susu. Mereka butuh makanan yang bergizi. Bapak Ibu sekalian, disitulah Tuhan berbicara mengenai Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu sekalian, kita sedang menghadapi satu Paskah yang berbeda. Dan Tuhan berbicara kepada saya, sharekan kepada semua orang, bahwa ini harus menjadi Paskah yang berbeda. Tidak seturut atau sesuai dengan pengertian kita. Paskah artinya dilewatkan. Memasuki Jumat Agung ini, saya resah mendengar begitu banyak berita-berita. Bahkan setiap pagi saya selalu melihat WhatsApp grup. Dan saya selalu mencari, adakah teman saya lagi yang dipanggil? Seringkali hati saya terpukul. Jiwa saya gundah gulana. Tetapi Tuhan katakan, aku izinkan segala sesuatu terjadi. Karena aku adalah Maha Cemburu. Dan Tuhan berbicara secara spesifik menghadapi Jumat Agung ini. Supaya kita berdiam diri. Jangan banyak kegiatan. Kenapa pemerintah mencanangkan bahkan 3 hari harus isolasi di rumah pada tanggal 10 sampai 12 April yang akan datang ini? Tuhan bisa memakai pemerintah untuk berbicara pada setiap kita. Berhentilah dari forward WhatsApp. Berhenti dari mendengar berita-berita. Berhentilah dari semua kegiatan-kegiatan yang di luar Tuhan. Berhentilah menyebarkan ketakutan dan kematian. Berhentilah menyalurkan semua berita-berita kecemasan. Berhentilah memberikan hikmat-hikmat manusia yang seringkali salah, harus dikoreksi demi koreksi. Dengar suara Tuhan. Jumat Agung ini kita harus datang kepada Tuhan dengan mengosongkan diri kita. Kita mohon ampun dari Tuhan atas setiap salah dan dosa kita. Kita akan mengangkat perjamuan tubuh dan darah Yesus dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengangkat anggur, roti di tangan kita, kita mengatasnamakan keluarga kita. Ampuni kalau keluarga kami ada salah, dosa di hadapan-Mu Tuhan. Baik melalui penglihatan, pikiran, perbuatan, sikap, tingkah laku, bahkan perkataan. Memforward sesuatu yang menakutkan itu dosa, saya katakan. Karena kita sedang menabur teror. Apa bedanya dengan seorang teroris yang membuat ketakutan banyak orang? Mari Jumat Agung ini cleanse, empty ourselves. Dan Tuhan, ketika saya menulis renungan semalam, kepala saya pening sebelah. Saya terus berusaha untuk menulis. Dan saya paksakan diri saya untuk terus menulis. Tapi ada suara yang berbicara, Getsemani, Getsemani, Getsemani. Getsemani tempat pemerasan. Getsemani di mana buah zaitun dipres oleh 2 batu kilangan. Dan minyak yang pertama yang keluar itu adalah untuk menyalakan api di bait suci. Kudus adanya. We have to be holy. Jangan saling menghujat satu dengan yang lain. Jangan memberikan kecemasan kepada yang lain. Jangan iri hati kepada yang lain. Kita datang kepada Tuhan sebagai bait yang kudus. Yang kedua, minyak yang kedua ketika dipres buah zaitun itu konsumsi untuk pemeliharaan hidup kita, keluarga kita. Sehingga ada damai sejahtera, ada kecukupan di dalam keluarga kita. Lalu yang ketiga, ketika buah zaitun itu dipres,
Minyak yang keluar dipakai untuk lampu penerangan. Kita perlu berjalan di dalam terang, bukan di dalam gelap. COVID-19 tidak ada suara Tuhan di situ, yang ada suara setan. Kita ribuan kali setiap hari hanya mendengar corona, COVID-19. Bahkan Direktur WHO yang menebarkan berita ini, bahkan mendeklarasikan setiap negara harus memasuki masa darurat. Sekarang dia katakan, begitu banyak manusia yang mengalami mental illness, lebih daripada pandemi COVID-19 itu sendiri. Kenapa? Karena mendengar banyak isu-isu yang menakutkan, tidak memberi pengharapan. Tetapi sekarang beliau koreksi lagi pernyataan, supaya kita cukup mendengar 2 kali saja berita mengenai corona atau COVID-19 ini. Karena begitu banyak wabah yang disebut mengerikan, itu mental illness. Bapak Ibu sekalian, suara dunia, tidak ada suara Tuhan, tidak memberikan jaminan. Tanggal 10 sampai tanggal 12, berdiam diri. Stop dari semua kegiatan. Stay at home. Bangun altar di keluarga kita. Dengar renungan-renungan firman yang benar. Bukan kecaman-kecaman antar pendeta. Dengar suara Tuhan sendiri. Dengar lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Celebrate the goodness of God. Tanggal 10 sampai tanggal 12 itu Jumat Agung sampai hari Paskah. Itu hari kematian. Itu Hades, di mana Yesus mati 3 hari. Dibawa ke Hades. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kubur. Saya percaya Paskah ini Tuhan akan lewatkan kita menjadi Passover yang sesungguhnya. Apa kondisi Anda di rumah saat ini? Anda sakit? Ada mungkin terpapar corona? Atau Anda sehat tapi takut terus? Dikejar oleh ketakutan, kapan aku akan kena? Bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan. Paskah ini akan menjadi Paskah yang berbeda. Paskah ini tahun ini akan menjadi tahun kemenangan. Kalau ada beberapa di antara Anda yang mungkin kehilangan anggota keluarga Anda, don't worry. Berarti anggota keluarga Anda sudah selesai menyelesaikan tugasnya di bumi. Ada pekerjaan yang hebat. Kita akan memasuki musim yang baru. Anda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan mau pakai Anda menjadi lumbung-lumbung Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, 3 hari, tanggal 10 sampai tanggal 12 April ini, kita harus bebas dari roh Mesir, roh sihir, tulah, witchcraft. Bebas oleh darah Yesus. Kita disembuhkan oleh darah Yesus, darah anak domba Allah. Tulah itu lewat. Oleh darah anak domba, kita sudah dimenangkan. Dan kita menjadi umat lebih dari pemenang. Terima kesehatan, terima kesembuhan daripada Tuhan, terima damai sejahtera daripada Tuhan. Paskah ini akan datang di rumah Anda semua. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Maranatha.